A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sama-sama harapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita senantiasa bersyukur, senantiasa memanjatkan puji dan syukur. Syukur itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk hadir di majelis Pasar Raya Jumat ini di Masjid Raudatul Jannah ini. Fa insyaallah ini menjadi asbab keberkahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud rasa syukur, biar gak terlalu ngantuk, coba kita sama-sama bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak Ibu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang mengadakan inovasi-inovasi dalam dakwah, yang mengadakan memikirkan umatnya untuk senantiasa bagaimana caranya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengadakan bagaimana caranya supaya diri, keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia itu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulunya Rasulullah SAW juga pusingkan, Pak. Jadi adanya pasar raya Jumat, adanya kegiatan-kegiatan di masjid, adanya acara-acara di masjid, itu kan kadang bikin panitia pusing juga ya, Pak. Kadang gimana caranya ini supaya jemaahnya tetap banyak begitu. Gimana caranya ini supaya acaranya tetap istiqomah gitu. Masya Allah. Ini kan tentu perlu usaha, perlu mujahadah sungguh-sungguh dari panitia. Nah ini juga dipusingkan dulu oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu, yang dicontoh dari baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya dari segi surah. Surah itu penampilan, Pak. Terus juga tidak hanya dari segi sirah. Sirah itu perjalanan, perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang juga harus diperhatikan adalah sarirah. Jadi ada surah, sirah, sarirah. Sunnah itu, Pak. Sarirah itu adalah apa yang dipikirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dirisaukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita Bapak Ibu, mungkin kita itu memusingkan diri kita sendiri. Gimana caranya hidup kita senantiasa baik,
kehidupan kita senantiasa sejahtera. Juga kita memikirkan keluarga kita saja, gimana caranya istri kita aman, tentram, nyaman. Terus anak-anak kita gimana caranya hidupnya aman, tentram, nyaman. Betul Bapak Ibu? Tapi Bapak Ibu, kita selaku muslim dan muslimah, mukmin mukminah benar, kita harus senantiasa memikirkan bagaimana diri kita, keluarga kita, masyarakat kita itu senantiasa baik. Tapi jangan cukup di situ Bapak Ibu. Karena Rasulullah SAW contohkan bagaimana caranya agar kita juga memikirkan masyarakat. Bagaimana juga kita pikirkan tetangga-tetangga kita. Bagaimana kita pikirkan orang lain. Bagaimana dia mau taat, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa Bapak Ibu? Buktinya baginda Nabi Muhammad SAW di saat ini kan masih bulan Maulid gitu. Di saat Rasulullah SAW mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dicabut nyawanya, didatangi oleh malaikat Israil Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, padahal tidak ada kenikmatan melebihi kenikmatan masuk surganya Allah, memandang wajah Allah Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Ada gak kenikmatan yang melebihi masuk surga Firdaus lalu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala? Dikatakan para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah kenikmatan yang lebih tinggi daripada surga?" Maka ini para sahabat nggak tahu Bapak Ibu kalau ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada surga. Ternyata baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan, ada wahai sahabatku, yakni apa? Memandang wajah Allah. Jadi Bapak Ibu, memandang wajah Allah dikatakan oleh para ulama dan beberapa riwayat, kita itu akan terpesona sampai 40 hari lamanya. Terpesona melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan satu hari di akhirat itu Bapak Ibu sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti 40 kali 1000, 40.000. Kita terpana, terpesona memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tugasmu sudah selesai di dunia. Kira-kira Bapak Ibu, ini coba jenengan pikirkan Bapak Ibu, jenengan bayangkan, untuk mendakwahi, untuk mengajak umat taat, beriman dan bertakwa pada Allah, kira-kira mudah apa sulit Bapak Ibu? Sulit. Kira-kira nyaman atau malah gelisah Bapak Ibu kadang Bu? Gelisah ya Bapak Ibu. Ngajak anak istri saja, ngajak anak istri kita aja susah ya Bapak Ibu ya. Apalagi ini Rasulullah SAW, difikirkan umatnya seluruh dunia. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, kata Allah, tugasmu ya Rasulullah sudah selesai. Saatnya istirahat, saatnya masuk surga santai-santaian. Karena di surga itu Bapak Ibu tidak ada lagi amal ibadah. Dikatakan para sahabat, ya Rasulullah, adakah amal setelah aku nanti di akhirat, setelah di surga nanti? Rasulullah menjawab, sesungguhnya kalian di dunia adalah menanam, sedangkan kalian di surga adalah menuai hasil atau panen. Jadi tidak ada lagi ibadah di surga. Tetapi Masya Allah, mungkin ibadah di surga itu Bapak Ibu cumalah silaturahmi. Silaturahmi. Jadi amalan yang sampai surga itu adalah amalan silaturahmi Bapak Ibu. Nanti kita duduk di antara dipan-dipan, atau mungkin bayangannya mungkin joglo-joglo gitu di surga. Nanti ceritakan perjuangan masing-masing. Ini Bapak siapa Pak? Pak siapa? Jumono. Sama Pak Pak Wintoro. Masya Allah. Nanti Pak Jumono sama Pak Wintoro di surga itu cerita itu. Wah aku biyen gitu kan misalnya.
itu udah ngantuk banget pengen hadir majelis subuh pasar raya Jumat yang Mas Aziz ngisi, tapi aku semangat diperjuangkan Bapak Ibu. Karena apa? Supaya bisa masuk surga. Itu saling cerita satu sama lain, saling cerita perjuangannya dulu Bapak Ibu. Yang merasa dulu di dunia pernah susah, pernah sangat-sangat sulit, berada di titik-titik paling rendah, utangnya tapi seketika Bapak Ibu, kalau kita beriman bertakwa pada Allah, di surga itu Allah Subhanahu wa taala bayar. Kita seakan-akan udah gak pernah merasa paling susah gitu kalau sudah di surga. Maka ini kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga Bapak Ibu. Lalu biasanya ada yang tanya, Mas Aziz, apa benar ya kalau kita itu di akhirat katanya dicuci di neraka dulu baru masuk surga? Benar Bapak Ibu? Ada yang pernah mungkin terpikir seperti itu Bapak Ibu? Betul ya? Ada mungkin anak-anak kita atau teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita, tetangga kita seperti itu. Jawaban benarnya Bapak Ibu, mungkin saja ada, tapi mau nggak Bapak Ibu dicuci dulu di neraka? Enggak toh? Nah, hanya orang yang tidak berakal sehat Bapak Ibu yang mau dicuci di neraka. Itu adalah bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang senangnya sama dosa, senangnya sama maksiat. Dia menganggap bahwa masuk neraka itu nyaman mungkin. Nah, jadi dicuci dulu. Ya ada dicuci dulu Bapak Ibu. Tapi kan kita bisa masuk surga tanpa kita juga disiksa. Nah, itulah yang kita harus perjuangkan. Karena yakin innallaha adzabun syadid. Sungguh siksaan Allah itu sangatlah pedih, sangatlah perih. Maka jangan berharap, jangan minta kalau kita itu dicuci dulu di neraka Bapak Ibu. Usahakan kita langsung masuk jalan tol gitu. Nah, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu. Para sahabat radhiyallahu anhum manusia biasa Bapak Ibu. Para sahabat-sahabatnya Nabi itu manusia biasa seperti halnya kita Bapak Ibu. Tapi apakah para sahabat yang beriman bertakwa kepada Rasulullah dia akan dicuci dulu di neraka? Tidak Bapak Ibu. Nah, jadi insya Allah dia akan masuk surga. Makanya gelar tertinggi itu Bapak Ibu bukan S1, bukan S2, bukan S3, bukan profesor, doktor, dan S tuntung Bapak Ibu. Nah, tapi gelar yang paling tinggi adalah radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Allah ridho kepada mereka. Nah, ini gelar tertinggi Bapak Ibu. Nah, itu jadi para sahabat Bapak Ibu, dia masuk surga tanpa harus mencicipi neraka. Lantas kita pasti bisa seperti itu. Yang penting kita harus senantiasa mengharap rahmat Allah serta mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala dan memaksimalkan ikhtiar kita supaya kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut Bapak Ibu, tadi sampai mana ya? Nah, Rasulullah itu Bapak Ibu sudah ditawarkan ibaratnya Bapak Ibu itu surga itu udah di pelupuk mata Bapak Ibu. Surga sudah di pelupuk mata. Ini memandang wajah Allah sudah pasti Rasulullah itu udah berhasil. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakumul Islam madina." Telah kusempurnakan al-yauma akmaltu lakum hari ini. Akmaltu lakum dinakum agamamu. Dinakum wa atmamtu 'alaikum dan kami telah sempurnakan nikmat untuk kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina dan kami sudah ridho Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu, Islam ini, perjuangan Islam itu saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berhasil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikatakan berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bayangkan Bapak Ibu, mau dicabut nyawanya, sudahlah dijamin masuk surga.
udah itu pasti para bidadari mungkin udah teriak-teriak itu Bapak Ibu. Monggo Rasulullah cepat-cepat bisa gitu ya. Atau kenikmatan-kenikmatan yang lain atau katakanlah surga itu pasti sudah menanti kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa Bapak Ibu yang berada di lisan Nabi saat Nabi berada di sakaratul mautnya apa Bapak Ibu? Yang diucapkan apa Bapak Ibu? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Bayangkan Bapak Ibu, sudah kenikmatan surga di depan mata, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala sudah di pelupuk mata, liqaillah. Sebagaimana Ustaz Arifin Ilham itu meninggal dunianya Bapak Ibu sempat menulis liqaillah. Baru dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi dari itu Bapak Ibu. Tapi bayangkan Rasulullah Bapak Ibu, saking cintanya sama kita sudah disuguhkan surga, surga Firdaus, surga tertinggi Bapak Ibu. Yang difikirkan, yang keluar dari lisannya apa Bapak Ibu? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita itu lebih dicintai oleh Rasulullah ketimbang mencintai surga Firdaus. Bayangkan Bapak Ibu rasa cintanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kenikmatan yang luar biasa Bapak Ibu. Sudahlah di kenikmatannya depan surga. Coba jenengan Bapak Ibu, ya jenengan tadi udah ngaku nih Bapak Ibu, kalau ngurus umat, ngurus tetangga, ngurus masyarakat itu angel nih Bapak Ibu ya. Ini kok bisa Rasulullah itu udah dapat surga masih dipikirkan umatnya Bapak Ibu. Inilah saking cintanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu. Maka sangat pantaslah kita mensuri tauladankan beliau. Sangat pantaslah kita mencintai beliau, karena beliau Masya Allah cintanya kepada umatnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalaulah bisa dikatakan mungkin setelah Allah yang dicintai oleh Rasulullah SAW adalah umatnya Bapak Ibu. Kalau kita mungkin Bapak Ibu udah disuguhkan katakanlah janganlah surga Bapak Ibu, mungkin kita disuguhkan udah misalnya rumah miliaran misalnya gitu. Terus sudah di dengan bulanan yang terjamin gitu nih Bapak Ibu. Saatnya kita mungkin udah nggak perlu lagi ngurus rakyat misalnya gitu nih. Nah, itu pasti udah ya wes seneng malah Bapak Ibu nih. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sangat cinta kepada kita. Nah, ini makanya kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita selawat Bapak Ibu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, sebenarnya itu baru pembukaan Bapak Ibu. Baru pembukaan tadi. Baru bersyukur sama Allah dan selawat. Ternyata lumayan panjang. Semangat ya masih Bapak Ibu ya? Insya Allah sesemangat. Sekarang tuh azan subuh agak mundur ya Bapak Ibu, jam 4 itu. Biasa jam 6. Seolah nanti sampai jam 8. Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kali ini kita akan membahas tentang tadi bagaimana umat ini dia bisa beriman dan bertakwa pada Allah. Ini kita mencoba mengikuti apa yang difikirkan oleh baginda Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini temanya mesin perubahan atau agen perubahan, baik diri kita, keluarga kita, masyarakat, negara, bahkan dunia. Yang pertama Bapak Ibu, ini kurang lebih saya merincikan ada 7 supaya kita bisa jadi mesin perubahan atau agent of change. Nah, pernah di sini ada yang lulusan kampus Bapak Ibu, lulusan mahasiswa. Biasanya di kalangan mahasiswa itu agent of change, betul nggih Bapak Ibu? Agen perubahan, betul nggih? Nah, Bapak Ibu yang sama-sama harapkan dengan Allah, yang pertama agen perubahan itu dimulai adalah, ini harus dicatat Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari masjid. Jadi masjid ini Bapak Ibu, sebagaimana Rasulullah SAW contohkan, ini adalah sarana perubahan yang paling efektif, yang paling efisien, yang paling manjur untuk kita mengubah diri, keluarga, bahkan masyarakat kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita pengen merubah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita menuju lebih baik, maka poin utamanya adalah mulailah dari masjid. Dari masjid umat bangkit. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, sebagaimana di Quran surat An-Nahl At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Ustaz Arifin Ilham Bapak Ibu, kalau kita tidak memakmurkan masjidnya Allah, berarti kita belum sempurna iman kita. Ini almarhum Ustaz Arifin Ilham mengatakan Bapak Ibu. Kalau apa tadi Bapak Ibu? Kalau kita belum memakmurkan masjidnya Allah, berarti iman kita belum sempurna di sisi Allah. Nah, poin utama orang-orang di sini masjid ya Bapak Ibu, atau jadi pengurus masjid, poin utamanya yang pertama adalah dia harus punya walam yakhsha illallah. Ada yang tahu artinya Bapak Ibu? Angkat tangan, katakan saya. Nanti dapat door prize. Door prize-nya sayur. Iya, sayur. Sayur udah ada masa di situ ya. Walam yakhsha illallah, ada yang tahu Bapak Ibu? Dan tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Saat kita mau memberikan perubahan, kita memang harus jadi orang-orang yang mau jadi pengurus masjid, atau simpatisan masjid, atau bagaimanapun ada jabatan atau tidak ada jabatan di masjid, harus mau mengurus masjid, memberikan kontribusi ke masjid. Tapi saat kita biasanya mau penggerak masjid, pengurus masjid, mau berkontribusi ke masjid, biasanya pasti ada pro dan kontra. Itu udah pasti Bapak Ibu. Orang-orang yang mau menjadi inisiator, kan sebenarnya inisiator nih Bapak Ibu, atau pengurus-pengurus masjid, apalagi jadi ketua pengurus itu. Sebagaimana kalau misalnya Real Masjid atau Muslim United itu kan ketuanya Pak Nanang Syaiful Rozi. Itu Bapak Ibu, kalau jadi inisiator, jadi ketua, pasti ada pro dan kontra Bapak Ibu. Nah, adanya pro dan kontra ini untuk apa Bapak Ibu? Allah itu pengen nguji kalian itu ikhlas karena Allah atau pengen dipuji oleh makhluk. Ciri-cirinya orang yang ikhlas karena Allah, dia dipuji tidak terbang, kalau dihina nggak tumbang. Jadi dia hanya inginnya dibalas oleh Allah, hanya inginnya dipuji oleh Allah. Orang mau muji yo silahkan, orang mau mencaci yo silahkan.
Karena apa? Murni penilaiannya hanya di sisi Allah. Jadi orang yang mau jadi pengurus masjid, Bapak Ibu, ini bisa ditanyakan di sini ketuanya, pengurus masjidnya. Pasti ada pro kontra ya Bapak Ibu, ya? Pasti. Tapi disitulah Allah menguji keikhlasan kita. Pro kontra itu pasti ada Bapak Ibu, tapi pastikan pengurus masjid, orang-orang yang berkontribusi di masjid, pastikan Allah yang pro sama mereka. Saat Allah pro sama mereka, Allah nanti akan kirimkan orang-orang yang mendukung gagasan mereka. Tenang, pasti ada yang kontra, tapi ya jalan aja terus. Kalau niatnya lurus karena Allah, fa insyaallah hambatan, tantangan, rintangan pasti bisa akan dilalui. Allah akan bantu. Seperti Pak Nanang dulu, pengen buat masjid, tapi itu ruko. Itu kan ruko Bapak Ibu nih. Ruko itu kalau dilihat masjid dari mana, orang kalau misalnya ke sana masjidnya mana ya Mas katanya. Bingung juga. Itu kan nggak ada kelihatan masjid Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, saat itu ada pro kontra Bapak Ibu. Masa masjid kok kayak ini gitu kan misalnya. Itu kan dulu ruko rumah warna. Tapi Masya Allah, Pak Nanang berkonsultasi sama ulama, terus di situ disampaikan fikih-fikih masjid. Ternyata masjid itu adalah tempat orang yang bersujud, yang kalau di situ ada 5 waktu dikumandangkan azan, dan dikumandangkan azan terus dilakukan sholat berjamaah 5 waktu secara istiqomah terus menerus, fa insyaallah itu bisa disebut masjid. Dan Masya Allah di situ dalam waktu 3 hari, ya wes sekarang dipindahkan barang-barangnya rumah warna, ngalah ke yang lebih kecil nggak Bapak Ibu gitu. Terus langsung dibuatkan karpet sejadahnya Masya Allah. Itu ya alhamdulillahnya itu Masya Allah ngadep kiblat itu kan. Nah, terus memanjang gitu, terus tinggal diberikan karpet, dikumandangkan azan 5 waktu. Masya Allah Bapak Ibu. Ada nggak Bapak Ibu pro kontra? Banyak Bapak Ibu. Tapi karena Allah sudah pro, fikih masjid secara syariat itu ya udah diperbolehkan. Bismillah. Karena Allah, kalau ada yang mau berkontribusi ya silahkan. Ada yang mencaci ya kita, ya udah kita serahkan sama Allah. Fa insyaallah nanti kita terus berjalan, Allah Subhanahu wa taala akan lembutkan hatinya. Dan apa Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang banyak yang malah ingin belajar ke sana, studi banding ke sana. Kalau udah studi banding ke sana tuh bingung, ini masjidnya mana nih Mas Aziz ya? Itu kayak kok banyak kucingnya gitu. Terus ada rumput sintetisnya gitu, ya ada joglonya, ini masjidnya mana? Ternyata masuk, oh ini di dalam sini gitu. Nah itu Bapak Ibu, sama Bapak Ibu, saya yakin jadi pengurus masjid di Raudatul Jannah pasti ada pro kontra. Tapi kita cukup Allah yang pro sama kita. Nanti masyarakatnya yang akan, nanti Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan orang-orang yang mendukung kita. Dan insya Allah kalau kita istiqomah, yang penting Bapak Ibu, perjuangan kita sesuai syariatnya Allah, tidak bertentangan dengan syariat, Allah Subhanahu wa taala akan lembutkan hati orang-orang yang kontra Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi masjid ini penting Bapak Ibu untuk agen perubahan. Yang kedua, yayasan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Yayasan otomatis kan nanti kalau yayasan itu ada nomor rekening Bapak Ibu. Nah, ini supaya agen perubahan atau perubahan. Masih Raudatul Jannah udah ada nomor rekeningnya Bapak Ibu? Ada nih. Nah itu Masya Allah, udah ada yayasannya berarti? Belum? Nah dibuatkan yayasannya Bapak Ibu. Atau nomor rekeningnya masih nomor pribadi, diwakilkan. Nah, itu jadi Bapak Ibu harus benar-benar jeli melihat. Itu kan kenapa Real Masjid Muslim United itu kurang lebih sebulan pernah nyampe 800 juta Bapak Ibu. Sebulan.
Kira-kira Bapak Ibu kalau uangnya ada, otaknya lebih encer kan dulu. Wah, langsung ini program ini gitu, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Nah, Masya Allah. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada janji Allah Subhanahu wa taala, wa yurbis sadaqat. Allah suburkan sedekah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Raudatul Jannah masih belum punya yayasan, nomor rekening mulai dibuat Bapak Ibu. Insya Allah nanti lebih kuat. Kan buat yayasan itu insya Allah nggak sulit nih. Cuma persetujuan dari ketua RT, ketua RW, terus ke notaris. Insya Allah. Nah nanti pasti ada pro kontra juga Bapak Ibu. Tapi kalau niat kita lillah, insya Allah Allah mudahkan Bapak Ibu. Nah ada yayasan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya nanti kalau kita itu pengen ada program, nggak selalu pakai proposal. Sekarang masih pakai proposal biasanya. Proposal atau misalnya iuran patungan di Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita udah ada nomor rekening atas nama masjid Raudatul Jannah, insya Allah nanti kalau disiarkan itu nanti Allah Subhanahu wa taala bantu suburkan dengan sedekah. Yang penting ada nomor rekeningnya Bapak Ibu. Nanti syukur-syukur ada QRIS. Sudah ada QRIS ya Bapak Ibu sini? Belum. Nah, sekarang masjid ada QRIS-nya Bapak Ibu. Bahkan orang bank kadang nawarin datang ke masjid. Pernah nggak Bu? Bank ke sini? Belum ya? Oh itu masjid-masjid yang beberapa yang saya isi itu ditawarin. Nah Bapak Ibu yang sama-sama harapkan kepada Allah, ini maksudnya kita mau membuat perubahan ke arah yang lebih baik masyarakat kita, gitu Bapak Ibu. Nah ini pengen nggak Bapak Ibu ada makanan 3 kali sehari di Raudatul Jannah Bapak Ibu? Pengen di Bapak Ibu. Biar nanti anak-anak betah di sini daripada mainnya di luar Bapak Ibu. Kalau main di luar Masya Allah ngapunten Bapak Ibu, naudzubillahi min dzalik, sekarang pergaulan anak muda, pergaulan remaja itu sekarang naudzubillahi min dzalik. Ada yang hamil di luar nikah, ada yang mabuk oplos-oplosan Bapak Ibu, ada yang meng di luar malah tabrakan, malah jatuh Bapak Ibu. Daripada main di luar Bapak Ibu, lebih baik difasilitasin di masjid. Gak apa-apa Bapak Ibu main-main di masjid, tapi yang penting nanti kalau kotor dibersihin. Hari itu juga harus bersih Bapak Ibu. Nah, dan yang penting kalau misalnya mau udah sholat Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau anak-anak kerja itu main di masjid saat azan berkumandang, kan lebih mudah nih Bapak Ibu untuk ngajaknya. Main dulu. Sholat dulu nanti mainnya gitu. Nah, betul Bapak Ibu? Nanti dibuat nomor rekeningnya Bapak Ibu. Entah Bu nanti gimana cara mensyiarkannya, insyaallah yang penting buat saja dulu. Nah, yang kita agak cepat. Yang ketiga, hikmatus syuyuh wa hamasatus syabab. Bijaksananya orang tua dan semangat para pemuda. Hikmatus syuyuh wa hamasatus syabab. Itu kalau di Real Masjid Muslim United Bapak Ibu kurang lebih orang tuanya ini yang jadi pengurus Bapak Ibu ya. Kurang lebih kayaknya cuma 4 Bapak Ibu yang orang tuanya. Ini bukan berarti orang tuanya sedikitin di masjid, enggak Bapak Ibu. Maksudnya orang tuanya silahkan banyak juga, tapi anak mudanya banyakin juga. Itu kan karena kebetulan Real Masjid itu kan lingkungannya pertokoan gitu Bapak Ibu. Itu kan nggak ada kampung sebenarnya di situ. Maksudnya kalau ke barat sedikit pun itu sebenarnya perumahan, dan itu udah ada masjidnya. Masjid apa itu bukan situ nih. Nah, hikmatus syuyuh wa hamasatus syabab. Jadi di sana itu Bapak Ibu yang jadi pengurus utama cuma 4 orang tuanya. Pak Nanang, Mas Agung masih dikatakan muda sebenarnya, tapi ya udah nikah lah sebenarnya. Terus Mas Arif sama Pak Wiwin. Itu ya kalau misalnya orang tua ada enggak, tapi setahu saya itu Bapak Ibu. Pemudanya Bapak Ibu kurang lebih kayaknya 50-an ada Bapak Ibu itu. Pemudanya, bayangkan Bapak Ibu, 50. Wah itu kan pemuda ini Masya Allah. Karena apa Bapak Ibu? Karena pemudanya dibikin nyaman di situ. Wah 3 kali sehari makan gitu. Disediakan tempat tinggal. Masjidnya pun kalau bobok di situ ya silahkan.
Yang penting jangan sampai buat pulau di masjid misalnya. Nah, mungkin bisa diberikan alas. Karena Ali bin Abi Thalib itu Bapak Ibu dulu kalau misalnya ada masalah entah itu misalnya ada masalah dalam kehidupan atau ada masalah sama istrinya Bapak Ibu, itu Ali bin Abi Thalib boboknya di masjid Bapak Ibu. Makanya disebut Abu Turab, bapaknya tanah. Karena dulu masjid itu Bapak Ibu itu tanah, cuma ditajam gitu nih, ada tiang-tiang mungkin itu Abu Turab. Jadi sebenarnya iktikaf di masjid itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi yang penting poin utamanya adalah masjidnya jangan sampai bau kan. Intinya kan itu jangan sampai kotor gitu nih. Nah, kalau disediakan alas, disediakan tempat tidur misalnya kayak bantal guling ya nggak masalah. Apalagi disediakan ruangan untuk musafir atau untuk iktikaf, masya Allah bagus lagi Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu hikmatus syuyukh wa masatus sabab, bijaksananya orang tua dan semangat para pemuda. Muhammad Al-Fatih mengatakan, kalau tidak ada canda, gelak, tawa, tangis di masjid anak-anak, maka perhatikanlah, maka pasti generasi kalian akan hancur. Kalau tidak ada canda, gelak, tawa, tangis anak-anak di masjid. Jadi anak-anak itu Bapak Ibu sebisa mungkin main di masjid. Jadi daripada dia main di luar nih Bapak Ibu. Sekarang kan bahaya pergaulan di luar. Mohon maaf ngapunten Bapak Ibu. Kadang saya itu Bapak Ibu, kadang ya kalau misalnya belanja ke warung, ke toko atau ke warung ngopi, itu kan biasanya sama anak-anak muda ngumpul tuh Bapak Ibu. Saya cuma duduk biasa gitu nih. Itu wah anak muda kadang bicaranya itu udah nggak kekontrol Bapak Ibu. Itu kadang gembira loka keluar semua tuh Bapak Ibu. Ini dalam waktu 5 menit itu gembira loka udah keluar berapa itu? Bisa. Ngapunten Bapak Ibu, biasanya nyebut nama-nama hewan itu. Misalnya as gitu misalnya. Itu waduh. Nah itu Bapak Ibu, daripada main di luar lebih baik main ke masjid. Kalau ke masjid Bapak Ibu ya mungkin bisa juga gembira loka keluar, tapi masih ada rem-rem dikit lagi Bapak Ibu ya. Nanti kan ada orang tuanya atau siapa, ada keberkahan lah tempatnya Bapak Ibu. Nah jadi anak muda ini penting digerakkan Bapak Ibu. Nah cepat aja Bapak Ibu, mungkin karena ini udah ngantuk-ngantuk ya. Nah terus ada aturan yang keempat Bapak Ibu, ada aturan-aturan harian. Maksudnya activity daily, aktivitas harian atau rutin daily, rutinitas harian. Misalnya sholat duha bersama-sama di masjid. Ya misalnya remaja-remajanya, terus anak-anak kita mau pribadi-pribadi juga bisa. Terus sholat berjamaahnya di masjid, ada acara-acara di masjid, misalnya diadakan program-program di masjid. Nah karena misalnya tadi dengan nomor rekeningnya sudah ada, insyaallah open donasinya kuat gitu nih, sebagaimana contoh tetangga kita di masjid itu kan karena tim medianya kuat Pak, digital marketingnya kuat. Nah itu insyaallah nanti akan banyak program-program yang itu daripada program-programnya di luar masjid, lebih baik di masjid karena perubahan besar dari masjid. Terus ada itu yang keempat aturan-aturan harian. Yang kelima tim media yang hebat. Jadi harus ada tim media yang hebat Pak. Yang jago YouTube rekrut ke masjid. Yang jago digital marketing rekrut ke masjid. Yang jago HRD rekrut ke masjid. Jadi sistemnya sebagaimana sistemnya perusahaan Bapak Ibu. Jadi itu yang kompeten-kompeten anak muda sekarang kan, daripada dia buat konten di HP itu yang nggak baik, yang nggak bagus, lebih baik dia direkrut ke masjid Bapak Ibu. Nah itu tim media yang hebat, digital marketing. Nah ini kalau orang tua udah bisa WA-an aja alhamdulillah dia. Kadang Instagram ini Instagram ini TikTok meneh misalnya. Udah yang penting nonton aja orang tua nih. Kalau disuruh buat nggak ngerti Mas, bisanya nonton ini. Tapi kalau anak muda Bapak Ibu insyaallah dia bisa buat karena menggunakan. Yang kelima itu adalah tim media yang hebat, dan yang keenam tasqif wa takwin, bina dan kader Bapak Ibu. Orang-orang guru-guru terus
misalnya kayak Mas Dio ada di Real Masjid, itu undang ke sini. Ya misalnya kayak saya kalau misalnya membina dan mengkader bisa gitu nggih. Ada Mas Ijal yang biasa ke sini nggih. Nah, itu bisa Bapak Ibu undang. Tasqif wa takwin, bina dan kader. Yang ketujuh adalah muliakan penggerak dengan ihsan atau gaji. Ya kalau misalnya penggerak itu ikhlas niat karena Allah, tapi pengurus utama harus memikirkan bagaimana penggeraknya ini ya minimal bisa UMR. Iya Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Karena daripada dia kerja di luar, lebih baik kerjanya di masjid. Nah, itu diberlakukan juga di Masjid Muslim United. Tapi bahasanya ihsan. Ihsan itu ya istilahnya supaya penggerak itu murni niat lillah ikhlas, tapi pengurus utama yang memikirkan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita supaya bisa menggaji? Ya harus punya sistem yang kuat. Nah itu tadi, dari segi yayasannya ada nomor rekeningnya, terus tim medianya yang hebat itu Bapak Ibu. Kan sebenarnya sekarang banyak filantropi nih Bapak Ibu, atau mengumpulkan dana-dana umat, dana donasi yang itu digunakan untuk kemaslahatan umat. Kayak seperti hanya ACT, terus Aman Palestina, terus PPPA, terus apalagi Rumah Zakat. Itu kan Bapak Ibu Masya Allah. Kenapa itu masih bisa bergerak sampai sekarang? Karena mereka ada gajinya Bapak Ibu. Nah masjid kalau misalnya ada sistem gaji, sistem ihsan, yang penting kerjanya serius, benar-benar luar biasa, dan dia bisa mengumpulkan dana umat yang banyak dengan dikelola dengan seamanah-amanahnya, dikontribusikan untuk umat, Pak insya Allah Bapak Ibu itu akan sangat bermanfaat. Daripada bekerja di luar Bapak Ibu, lebih baik anak mudanya kerja di masjid. Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu. Itu Real Masjid ya kurang lebih cuma berapa tahun udah bisa seperti itu gitu. Nah kalau kita sungguh-sungguh ya kita ada kemauan, fa insya Allah step by step kita pelajarin caranya, fa insya Allah bisa lebih. Karena Bapak Ibu tidak ada yang bisa memberikan perubahan lebih besar, melebihi besarnya perubahan masjid memberikan perubahan ke masyarakat. Tidak ada Bapak Ibu. Dan tidak ada yang bisa menggerakkan program-program yang sangat banyak dan bermanfaat melebihi pergerakan program yayasan Bapak Ibu. Karena dari situ kan memang diakatkan untuk dijadikan program-program. Makanya kalau Real Masjid Muslim United itu kan itu menomor kesekian kan bangunan. Bangunannya ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Tapi mengutamakan program dan fasilitas. Itu nomor satu, program dan fasilitas. Masalah bangunan itu belakangan. Tapi insya Allah 2-3 tahun nanti ini udah ada bayangan, udah kemarin undang arsitek gitu, udah diatur sedemikian rupa, tapi nggak dipublikasikan dulu Bapak Ibu. Masya Allah gitu. Nah itu yang penting Bapak Ibu kita mulai dari gitu gitu. Tadi apa Bapak Ibu? 7 nih Bapak Ibu. Saya percepat tadi karena waktunya. Yang pertama adalah masjid. Ini mesin perubahan, agen perubahan. Yang kedua yayasan yang ada nomor rekeningnya Bapak Ibu, supaya nanti bisa mengumpulkan dana umat. Itu saya kemarin ketemu Ustaz Randy Saputra Bapak Ibu. Itu yayasannya Bapak Ibu sebulan bisa mengumpulkan 8 miliar Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, bisa mengumpulkan 8 miliar. Dan itu Masya Allah Bapak Ibu, itu kalau bisnis apapun masih bisa dikalahkan dengan yayasan Bapak Ibu. Karena janji Allah itu wa yurbis sedekah, Allah suburkan sedekah. Kalau misalnya bisnis itu masih fluktuatif, naik turun Bapak Ibu. Yang ketiga tadi apa Bapak Ibu? Hikmatus syuyukh wa hamasatus syabab. Bijaksananya orang tua dan semangat para pemuda. Yang keempat adalah SOP,
standar operational prosedur, atau misalnya aturan-aturan harian, atau activity daily, atau rutinitas harian, rutin daily. Yang kelima apa Bapak Ibu? Tim media yang hebat. Ini saya yakin Bapak Ibu, anak-anak jenengan tuh Bapak Ibu, anak-anak jenengan yang di rumah itu jago TikTok, jago Instagram Bapak Ibu. Bisa nggak buat konten buat masjid? Bisa Pak. Wah itu kan udah disuruh aja buat konten di masjid ini. Alhamdulillah udah ada YouTube. Nanti kan jangan kemana-mana, masih bersama ya. Ini kan udah ada YouTube-nya ya Bapak Ibu. Tinggal diramu sebagainya. Gimana caranya sekarang itu followersnya dari masjid itu sekarang sudah kurang lebih 309.000 followers. Nah, itu gimana caranya itu? Belajar ke sana Bapak Ibu. Bisa Pak, insyaallah bisa. Dan itu tiap pekan nambah terus Bapak Ibu. 310.000 followers, 311.000 followers. Itu dana-dana donasi datang dari situ Bapak Ibu. Makanya jangan nafikan, jangan meremehkan media sosial sekarang Bapak Ibu. Dia skalanya bisa menasional, bisa bahkan mendunia. Yang keenam, tasqif wa takwin, bina dan kader. Dan yang ketujuh, memuliakan penggerak dengan insan atau gaji. Nah, ini tentu masih ya istilahnya Bapak Ibu, yang penting niat dulu. Bagaimana caranya nanti Raudatul Jannah ini Masya Allah memberikan kontribusi untuk warga-warganya. Tidak ada lagi warga yang kelaparan, tidak ada lagi istilahnya warga yang kesulitan menyekolahkan anaknya, menguliahkan anaknya. Karena Pak insya Allah dengan adanya masjid itu semua masalah selesai. Jadi apapun masalahnya, masjid solusinya Bapak Ibu. Kalau misalnya apapun makannya, minumnya teh botol sosro dulu nih. Nah itu kan, ini apapun masalahnya adalah masjid solusinya, masjid sumber solusi. Nah itu Bapak Ibu. Ini ngapunten Bapak Ibu agak panjang karena ini adalah penting. Ini mesin perubahan, agen perubahan. Nanti kalau misalnya nggak ingat, tinggal buka channel YouTube Raudatul Jannah. Jangan lupa like, subscribe, and share. Gitu. Nah itu penting Bapak Ibu ya. Nah, jadi siapa yang belum di sini, jamaah atau tetangga Masjid Raudatul Jannah ternyata belum subscribe channel Masjid Raudatul Jannah. Nah, Bapak Ibu, dosa kalau nggak subscribe. Karena apa Bapak Ibu? Karena udah Jumat dikasih sayur. Nah, jadi harus subscribe Bapak Ibu, nanti ke rumah buka YouTube-nya subscribe gitu nih. Nah, mungkin di sini belum sempat nyatat, nanti tinggal disimak lagi. Gimana caranya membuat perubahan yang besar bermula dari masjid. Nah, kita sekarang mungkin bingung gimana caranya membuat masyarakat kita lebih baik gitu gitu. Ternyata perubahan yang besar itu dari masjid. Lah kok nggak dari dulu digarap. Nah, itu gitu. Sekarang kita usahakan menggarap di masjid. Syukur-syukur bisa makan 3 kali sehari di masjid. Wah, itu Bapak Ibu. Amin ya Bapak Ibu. Nanti ada tukang masaknya, digaji. Insya Allah kalau digaji ya mau Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang gaji ya nggak mau Bapak Ibu. Karena apa? Nanti pulang ke rumah, wah anakku makan apa ya? Wah istriku makan apa ya? Tapi kalau udah masjid memuliakan penggeraknya, insya Allah nanti akan mudah. Nah, saya doakan nanti Masjid Raudatul Jannah itu kalau udah buat nomor rekening nanti per bulannya 1 miliar. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah Bapak Ibu, bermula dari impian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu, cukup sekian dan terima kasih. Ma asabaka min hasanatin faminallah, ada baiknya datangnya dari Allah. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi, ada kurangnya salah hilaf itu murni karena kekurangan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.